Selamat pagi dan berkah dari. Selamat datang di Kapel Roh Kudus Timah, Paroki Santo Yohanes Rasul Wonogiri. Hari ini gereja memasuki minggu biasa ke-23. Sebelum Ekaristi dimulai, marilah kita doakan bersama-sama doa akhir dasar keuskupan Agung Semarang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah Allah Bapa Maha Kasih, sebab dalam diri Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau menanamkan benih iman yang terus bertumbuh, semakin cerdas, tangguh, visioner, dialogis, sehingga kami dapat semakin erat bersatu dalam roh Tuhan Yesus Kristus sendiri, dan dengan pimpinan Roh Kudus berbuat dalam semangat untuk memelihara kehidupan. Teguhkan agar kami bersama seluruh masyarakat Indonesia untuk terus berjuang mengusahakan kesejahteraan dan keadilan, demokrasi yang partisipatif, dan relasi sosial yang bermartabat. Semoga upaya kami untuk menghidupi iman kami, berlibatkan diri dalam Kristus Kristus, bekerja sama secara sinergis, semakin nyata akan diwujudkan melalui pelayanan yang penuh tanggung jawab dalam kerjasama di antara segenap umat beriman, para imam dan biarawan-biarawati, untuk pembangunan keutuhan bangsa, pemberdayaan kaum kecil, lemah, miskin, tersindir, dan difabel, serta pelestarian keutuhan ciptaan. Bersama Santa Perawan Maria, serta semua orang kudus di surga, kami haturkan doa ini kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Pengumuman Sabtu malam Minggu 14 September 2024, waktu pukul 7 malam, kegiatan ibadah sabda bahasa Jawa. Kur kelompok Antonius II, organis Bapak Seno, Prodiakon Timah Bapak Eva Widodo dan Bapak B. Siat, Prodiakon Badan Bapak Andi Asmara, Lektor Timah Ibu Chandra, Lektor Badan Bapak Widodo, Postres Ibu Dewi, Ibu Kustuni, dan Saudari Gia. Tabib Ibu Ngadimin, Ibu Parlan, Bapak Prasetyo, dan Bapak Rani. Piket kelompok Antonius I. Perubahan jam misa Minggu pagi mulai tanggal 6 Oktober 2024. Misa Minggu pagi sebelumnya pukul 8 pagi, berubah menjadi pukul 7, berlaku untuk minggu-minggu selanjutnya. Demikian pengumuman. Terima kasih. Marilah kita bangkit berdiri untuk memulai misa pada pagi hari ini. Tuhan
rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita bersama seluruh gereja memasuki minggu biasa yang ke-23, dan sampai Tuhan mengajak kita untuk membuka hati dan hidup kita terhadap tawaran kasih Allah yang senantiasa diberikan kepada kita. Maka marilah kita di dalam perayaan Ekaristi ini kita memohon rahmat Allah supaya dimampukan untuk membuka hati budi dan diri kita menerima sabdanya. Dan dalam kesempatan Ekaristi ini kita juga ingin mendukung saudara-saudari kita yang akan digabungkan, dimasukkan dalam persekutuan umat Allah. Hari ini kita akan menerima salah satu saudara kita dari gereja Kristen untuk masuk dalam gereja Katolik, dan kita juga akan membaptis salah satu putra di tempat ini. Maka mari kita dukung dengan doa-doa kita, semoga mereka selalu dimampukan untuk bersatu dengan gereja Allah yang bersiaran di tengah dunia. Maka mari kita hening sejenak, kita mengakui segala kelemahan dosa kita mohon pengampunan dan belas kasih. Saya mengaku dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Allah Bapa yang Maha Rahim, bukalah mata dan telinga kami terhadap segala kebaikan yang telah Kau laksanakan melalui Yesus Kristus Putra-Mu, sehingga kami dapat bersaksi bahwa semua yang dibuatnya baik. Dengan demikian semoga semakin banyak orang mengimani Putra-Mu itu, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari, kita nyatakan salam. Bapak atau Ibu yang mobilnya pas di depan gereja mohon dimajukan supaya tidak suap. Bacaan dari kitab Yesaya. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan ganjaran. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada orang yang memakai cincin emas dan bahkan ia masuk ke dalam kumpulan itu dan masuk pula ke situ seorang miskin yang berpakaian, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu serta berkata kepadanya, silakan Tuhan, duduk di tempat yang baik ini. Sedangkan kepada orang yang miskin itu
berdirilah saja di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan batu. Bukankah kamu telah membuat perbedaan dalam hatimu dan bertindak sebagai hati dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, saudara-saudara kekasih. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam dunia, dan ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada siapa saja yang mengasihi Dia? Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Kemudian Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula pengingat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya, mereka makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub, tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah sabda Tuhan. Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Ibu bapak, rekan muda, saudari-saudara anak yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi dan berkah dalam. Kiranya apa yang menjadi pesan dari sabda Tuhan dalam minggu biasa yang ke-23 ini jelas bagi kita. Dalam bacaan Injil mengisahkan bagaimana Yesus yang membuat mukjizat penyembuhan terhadap dia yang tuli dan gagap dengan mengucapkan satu kata yang penuh budaya, "Ephata," terbukalah. Tentu ungkapan itu bagi kita bukan hanya bermakna kesembuhan, keterbukaan secara fisik, tetapi keterbukaan hati, pikiran,
terhadap sapaan kasih Allah. Maka melalui pertemuan ini menjadi undangan bagi kita semua untuk membuka hati kepada sapaan Tuhan. Mungkin kita juga pada saat ini juga mengalami ketulian, tetapi bukan dalam hal fisik. Tetapi mungkin kita juga mengalami ketulian di dalam hal ketulian rohani. Kadang sulit untuk mendengarkan sapaan Tuhan, kadang mengalami kesulitan untuk mendengar tuntunan Tuhan karena kesibukan atau kebisingan dunia sekitar kita. Ada banyak hal medan perjumpaan kita dengan Tuhan, melalui doa-doa pribadi, melalui perjumpaan, melalui sabda Tuhan, melalui di bulan kitab suci ini. Tetapi kalau coba kita bertanya pada diri kita masing-masing, di bulan September ini sudah berjalan sampai hari ke-8. Di bulan kitab suci ini sudah berapa kali kita membuka kitab suci? Tujuh kali, 3 kali, 1 kali, ya minimal pas ASEAN. Maka ini menjadi pertanyaan bagi kita. Gereja mengkhususkan bulan September ini sebagai bulan kitab suci. Harapannya bukan hanya sebatas sebagai rutinitas, tetapi menjadi kesempatan bagi kita untuk tadi membuka hati, membuka pikiran pada sapaan kasih-Nya melalui sabda. Maka kalau kita mungkin mengalami ketulian rohani, atau bahkan kita mengalami kegagapan atau kebisuan untuk memiliki keberanian mewartakan, memiliki keberanian untuk mewartakan kebenaran, marilah kita datang kepada Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan Yesus berkenan membuka, menguatkan bagi kita yang sedang mengalami ketulian atau kegagapan di dalam mewartakan kebaikan kebenaran. Tentu kegagapan ini juga bukan secara fisik, ngomongnya gagap, tetapi kadang-kala kita di dalam kehidupan bersama juga mengalami kegagapan di dalam berbagi pengalaman-pengalaman rohani kita. Seberapa sering, pertanyaan refleksi adalah seberapa sering kita berbagi dengan orang lain, bercerita dengan orang lain tentang pengalaman iman kita, tentang pengalaman akan sabda Tuhan, akan pengalaman rohani kita. Mungkin dari keluarga, apakah sok cerita, oh maiso aku mau kitab suci, perikope ini, saya memaknai ini. Ada yang memiliki kebiasaan demikian? Boten romo oleh buka kitab suci di sepisan, harus sering diisi. Nah, maka kita sebagai orang Katolik itu memiliki kegagapan dalam hal berbagi, terlebih dalam hal rohani. Pengalaman akan sapaan Tuhan itu kita isin, gampang isin, dikira sombong. Kalau pengalaman rohani dikira sok suci. Mending cerita ini aku dulan karo si A si B. Mending aku cerita karo liyane ngomong ke si A si B, itu lebih gampang daripada harus menceritakan pengalaman pribadi berkaitan dengan kehidupan rohani. Ngomong ke si A, oh si A ini baru tuku kalungannya, tekone nggon aku dibutuhi.
Aku mau baca kitab suci. Perikopnya ini, kok perasaanku seperti ini ya? Terus saya harus gimana? Itu sulit. Maka mari kita mohon, mari kita datang kepada Allah supaya tadi Tuhan juga berkenan membukakan telinga kita pada tuntunannya dan juga memberi keberanian, membuka kegagapan kita untuk berbagi pengalaman rohani kita. Tentu pengalaman rohani ini harus bertitik tolak dari pengalaman keseharian. Bagaimana di dalam kehidupan sehari-hari kita itu memiliki kebiasaan untuk berbagi dengan anak-anak. Jangan hanya ditanya, tadi sekolah diajari apa? Lalu selesai, lalu besok paginya, ya tak kei sangu. Lalu kalau tidak ada catatan dari gurunya, ya sudah, berarti anak saya baik-baik saja. Padahal kadang anak-anak itu, apalagi yang masih pertumbuhan, tidak hanya cukup diberi nasihat, tidak hanya cukup diberi kuota, tidak hanya cukup diantarkan sekolah, tetapi kadang juga perlu didengarkan apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi pergulatannya. Meskipun tidak semua apa yang menjadi keinginan itu kita bisa memenuhinya, tetapi dengan harapan apa yang ada di hatinya itu mampu terungkapkan. Demikian juga dalam kehidupan rumah tangga. Harapannya perasaan-perasaan itu selalu diungkapkan dengan pasangannya. Jangan menunggu dimengerti. Aku sudah seperti itu dulu yang ngerti. Nah, aku menang baik ya berarti beda kontak atau yang lainnya. Memangnya suaminya dukun apa-apa tahu? Ya tidak. Kalau memang ada keinginan jadi bicarakan. Jangan kalau tidak cocok sedikit menang. Rokok entek menang. Orang lain rokok menang. Nah, maka keterbukaan lalu ungkapan itu sungguh bukan hanya untuk kehidupan rohani, tetapi juga untuk keberlangsungan kehidupan bersama kita di dalam kehidupan sehari-hari. Maka saudara-saudari, mari kita mohon rahmat Allah. Semoga kata Efata itu juga menjadi doa kita, supaya Tuhan juga berkenan membuka telinga kita, mata kita, dan juga memampukan kita untuk mengungkapkan pengalaman-pengalaman baik melalui mulut kita, pewartaan kata-kata kita terhadap sesama. Dimuliakan dalam nama Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudari, saat ini kita akan memasuki upacara penerimaan menjadi warga gereja Katolik dan juga nanti akan menerimakan sakramen pembaptisan. Maka pada Bapak Ibu dan saudara-saudari, kami mohon hubungannya dengan doa panjenengan sedaya. Yang pertama adalah upacara penerimaan. Semoga saudara-saudara kita yang akan masuk di dalam persatuan gereja Katolik sungguh dimampukan untuk bersatu menjadi rekan perjalanan kita di dalam bersiaran sebagai murid-murid Kristus. Alexander Petra Nandito Pradana dari Gereja Kristen. Apa yang saudara minta kepada Gereja Katolik? Saudara diterima menjadi warga Gereja Katolik. Perkenankanlah saya di hadapan para saksi dan umat menanyakan keikhlasan hati saudara.
Saudara Alexander Petra Nandito Pradana, apakah sungguh dengan ikhlas hati dan bebas Anda berkeinginan menjadi warga gereja Katolik ini? Ya. Apakah sebabnya saudara berkeinginan menjadi warga gereja Katolik? Ini menjadi pengikut Kristus yang baik, menyelamatkan dunia. Apakah saudara sanggup selama hidup akan melaksanakan semua peraturan dan kewajiban gereja Katolik dengan setia serta bersedia menerima anugerah rohani dengan hormat dan pantas? Ya, saya sangat setuju. Apakah saudara tidak menyesal di kemudian hari? Saya tidak bisa. Sanggupkah saudara menentang kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Ya, saya sangat. Sanggupkah saudara menolak godaan-godaan dalam bentuk tahayul, perjudian, dan hidup yang tidak sehat? Ya, saya sangat. Sanggupkah saudara berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil dan tidak jujur dan yang melanggar hak-hak asasi manusia? Ya, saya sangat. Para saksi yang saya hormati, adakah sesuatu yang menghalangi saudara ini untuk diterima menjadi warga gereja Katolik? Setahu kami tidak ada sesuatu yang menghalangi saudara ini untuk diterima menjadi warga gereja Katolik. Dari sebab itu, kita mau mewakili gereja Katolik untuk menerimanya. Saudara Alexander Petra Nandito Pradana, di hadapan saksi dan umat yang hadir di tempat ini, nyatakanlah niat hati saudara untuk bergabung dengan gereja Katolik dengan mengucapkan syahadat iman para rasul. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tidak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Dia lahir dari Bapa sebelum segala Allah, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan, bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan. Ia digantung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga, ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus, Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra, disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantara para nabi, aku percaya akan gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu baptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup tiganya. Amin. Atas nama gereja Katolik saya mengabulkan permohonan saudara. Maka mulai saat ini saudara secara resmi diterima menjadi warga gereja Katolik seutuhnya. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih selalu menyinari dan menguatkan hidupmu dengan berkatnya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, kita masuki upacara pembaptisan. Ibu Bapak, apakah yang diminta bagi anak ini kepada gereja? Memintakan sakramen baptis membawa serta tanggung jawab membesarkan anak dalam iman. Ini berarti bahwa anak harus diajar berdoa, dididik secara Katolik, disiapkan akan komuni pertama dan sakramen krisma, ditolong untuk membina sikap Katolik, dijauhkan dari pengaruh dan pergaulan yang membahayakan, dan didampingi dalam perjuangannya.
Sadarkah Ibu Bapak akan tugas ini? Ya, sadar. Bersediakah para wali baptis membantu orang tua dalam pendidikan anak-anak ini? Ya, kami bersedia. Maka saudara-saudari, mari kita mohon rahmat Allah supaya anak ini diperkenankan untuk masuk ke dalam persatuan umat Allah Gereja Katolik yang kudus. Mari kita semua bangun berdiri untuk memperbaharui janji baptis. Yalah, antarlah abdi-abdimu ini kepada kelahiran baru dalam Roh Kudus melalui air baptis yang sudah diberkati ini. Sebab Engkau memanggil mereka berdasarkan iman gereja, agar lahir kembali dalam pembaptisan serta memperoleh hidup abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para orang tua dan wali baptis serta saudari-saudara sekalian telah datang memintakan pembaptisan bagi anak ini. Berkat air dan Roh Kudus, mereka akan menerima hidup baru dari Tuhan yang amat mencintai kita. Maka kalian bertugas mendidik anak-anak ini dalam iman agar mereka bersikap seperti Kristus Yesus dan berkembang menjadi warga masyarakat yang berguna. Maka karena kalian bersedia menerima tanggung jawab ini, perbaharuilah janji-janji baptis kalian sendiri, tolaklah setan dan akuilah iman dalam Kristus Yesus, yakni iman gereja. Dalam iman itulah anak ini akan dibaptis. Sanggupkah saudari-saudara memberikan teladan baik kepada anak-anak ini serta menantang kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Ya, sanggup. Sanggupkah saudari-saudara menolak godaan-godaan dalam bentuk tahayyul, perjudian, dan hiburan tidak sehat? Ya, kami sanggup. Sanggupkah saudari-saudara berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan tidak adil atau tidak jujur dan yang melanggar hak-hak asasi manusia? Ya, kami sanggup. Percayakah saudari-saudara akan Allah Bapa Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Ya, kami percaya. Percayakah saudari-saudara akan Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan Santa Peran Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari alam maut dan duduk di sisi kanan Bapa? Ya, kami percaya. Percayakah saudari-saudara akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Ya, kami percaya. Saudari-saudara, inilah iman kita, inilah iman gereja yang kita akui dengan bangga dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari terkasih, maukah saudara supaya anak ini dipersatukan dengan Yesus Kristus dan diterima sebagai anggota umat Allah? Ya, kami mau. Maukah saudari-saudara supaya Louis Lucia Janitra dibaptis dalam iman gereja yang telah kita akui bersama? Ya, kami mau. Louis Lucia Janitra, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih,
Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus telah membebaskan anak ini dari dosa dan melahirkannya kembali dari air dan roh. Ia sudah diangkat menjadi putra putrinya. Sekarang ia diurapi dengan minyak krisma seperti Kristus diurapi oleh Roh Kudus menjadi imam, nabi dan raja. Semoga Allah berkenan menjaga anak ini agar ia menjadi anggota umatnya yang setia sampai masuk ke kehidupan kekal. Saudara-saudara, pakaian putih ini melambangkan bahwa anak ini telah mengenakan Kristus. Maka hendaklah ia dibantu dengan perkataan dan teladan agar dapat memelihara martabatnya tak bercela sampai masuk ke kehidupan kekal. Terimalah lilin ini, lambang Kristus yang bangkit dengan mulia. Semoga Kristus menerangi anak ini supaya dalam perjalanan hidupnya ia menjadi cahaya bagi sesama. Kristuslah kehadiran kerajaan Allah yang menyelamatkan, yang menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Marilah kita dengan mantap berdoa kepada Bapa yang telah mengutus Yesus Kristus bagi keselamatan kita. Bagi gereja di negara-negara berkembang, ya Bapa, bimbinglah gerejamu di negara-negara berkembang, agar tidak hanya menodorkan perhatiannya kepada kaum miskin, tetapi berani pula membela keadilan sosial. Kami mohon bagi masyarakat kita. Ya Bapa, berkatilah masyarakat kami untuk tetap setia dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran, serta mau terlibat dalam memberikan diri bagi orang-orang yang sedang mengalami penderitaan dan kesulitan. Kami mohon bagi orang-orang sakit, bisu, tuli, dan buta. Ya Bapa, teguhkanlah semangat dan pengharapan orang-orang sakit, bisu, tuli, dan buta, sehingga dapat mempersatukan penderitaan mereka dengan penderitaan Kristus dan demi cinta kasih sejati. Kami mohon bagi kita semua di sini. Ya Bapa, terang
Berkatilah kami agar jangan sampai silau oleh kekayaan, tetapi selalu waspada serta membela asa terhadap kesulitan sesama sebagai pengikut Kristus. Kami mohon. Marilah kita mengaturkan doa-doa permohonan pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, kami percaya akan kebaikan dan penyelenggaraan-Mu terhadap semua orang. Perkenankanlah kami mengalami dan menghayati bahwa Engkau Allah kami dan kami umat kesayangan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita persiapkan persembahan. Kepada Tuhan Allah kita.
Sungguh tak terhingga kemuliaan Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Yesus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, para malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan darahku."
Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pasrah Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
Berbahagialah saudara-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tapi bersaudara saja pada saudara. Semoga tubuh Kristus yang kita sambut melindungi kita sampai ke hidup yang kekal.
marilah kita berdoa dari Bunda Maria segala semua kita. Salam Maria, Maria bersama segala kita dan segala Yesus. Santa Maria marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih ini. Mampukanlah kami untuk melihat dan mewartakan karya cinta kasih dalam hidup kami sehari-hari. Utuslah roh kebijaksanaan untuk membimbing kami dalam persiaran menuju kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Baik saudara-saudari, terima kasih atas kebersamaannya dalam perayaan Ekaristi pada pagi hari ini, dan saya mengucapkan selamat propesiat kepada saudara Alexander Petra Nandito Pradana yang telah diterima di Gereja Katolik. Semoga iman akan Yesus Kristus sebagai juru selamat semakin diteguhkan dan semakin mampu bertindak berlaku sebagai murid-murid Kristus yang terberkati. Dan selamat pula kepada Luis Hosea Janitra yang menerima sakramen baptis, dan semoga apa yang diucapkan oleh orang tua tadi sungguh disadari untuk mendampingi, mengajari anak ini hidup baik sesuai dengan iman Kristiani, dan semoga Mali juga mendampingi keluarga ini di dalam mendampingi putranya sampai nanti dewasa, menerima komuni, menerima sakramen penguatan, dan tetap mendampingi. Semoga anak ini menjadi milik Kristus yang baik, ataupun gereja guna bagi sesamanya. Kemudian anak ini pada keset dan gereja wali ini punya tanggung jawab milik bapak ibu ini. Pokoknya bapak ibu ini siksa orang selalu lingkungan, wali punya tanggung jawab untuk mengingatkan. Maka wali itu bukan sebatas bangun-bangun, tetapi punya tanggung jawab ini pasangan suami istri itu dan anaknya supaya terlibat di dalam hidup gereja dan hidup bersama masyarakat. Maka selamat menjalankan tugas sebagai orang tua, dan kita semua semoga menjadi rekan bagi keluarga ini di dalam mendampingi putra mereka. Maka mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Tuhan bersamamu. Orang yang kita doakan dan mendoakan kita,